Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari kiriman email ya, yang ada di podcast Horror Next Story. Kiriman dari Mas Wira Satria Wira Sakti, yang menuliskan pengalamannya saat menjadi penjaga malam di sebuah gedung perkantoran. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Suka lihat yang aneh-aneh nggak, Bang? Pertanyaan seperti itu kerap sekali ditanyakan oleh teman-teman maupun keluargaku setiap kali aku berpindah kerja ke tempat yang baru. Selama 10 tahun karirku, aku bekerja sebagai petugas penjaga keamanan yang ditempatkan di gedung-gedung perkantoran. Kami, para petugas penjaga keamanan, bekerja secara bergiliran, siang maupun malam tergantung jadwalnya. Pertanyaan itu lebih sering kudengar ketika mereka tahu aku mulai mendapat tugas jaga malam di tempat baruku. Di negeri ini, tahayul masih menjadi budaya. Masih banyak orang-orang yang percaya bahwa setiap bangunan ada penunggunya, meski bangunan itu berpenghuni. Namun, mereka, para penghuni ini, kebanyakan baru keluar setelah sang malam menampakkan wajahnya. Bukannya aku tidak percaya, sungguh, aku malah mungkin lebih percaya tentang hal-hal seperti itu dibandingkan teman dan keluargaku yang mengajukan pertanyaan itu. Aku ini orangnya logis. Aku tidak percaya dengan hal-hal di luar logika seperti itu, kecuali aku sudah mengalaminya sendiri. 10 tahun karirku menjadi petugas penjaga keamanan. Dan entah sial entah apa, aku selalu mendapatkan giliran jaga malam. Dan itu bukan sekali dua kali aku melihat hal yang aneh-aneh itu tadi. Tetapi apa yang kualami di tempat baruku ini berbeda. Belum pernah sepanjang karirku melihat dan mengalami hal-hal yang aneh. Aku mengalami apa yang kualami di perusahaan itu. Bahkan, untuk membuat cerita ini lebih mencekam dari semua orang yang kuceritakan tentang peristiwa yang kualami ini, belum ada satupun yang bahkan mendengar cerita yang serupa. Mendengar pun tidak. Bayangkan itu. Kalau kau yakin kau pernah mengalami hal yang sama anehnya, apalagi lebih aneh dari yang kualami, hubungi saja aku. Kita ngobrol-ngobrol sembari ngopi-ngopi. Aku yang traktir. Perusahaan tempat bekerjaku ini, ya sebut saja namanya PT Araska, berlokasi di pinggiran kota Bandung. Lokasinya terbilang jauh dari pusat kota. Bukan sesuatu yang mengherankan jika kalian tahu bahwa perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang produksi manekin. Ya, manekin. Patung-patung yang dipajang di toko-toko, yang digunakan untuk memamerkan produk-produk mode.
Jadi bisa dikatakan perusahaan ini sebagian besar fungsi bangunannya adalah pabrik. Sebagaimana umumnya pabrik, mereka cenderung berlokasi di pinggiran kota. Dan sebagaimana umumnya bangunan-bangunan pabrik, perusahaan ini tidak hanya memiliki satu gedung kecil, namun beberapa gedung-gedung besar. Selain gedung manajemen dan administrasi, mereka juga memiliki gedung produksi dan gudang penyimpanan. Masalahnya, ketika aku mulai bekerja di sana, gedung-gedungnya belum sepenuhnya selesai dibangun. Gedung manajemennya sudah siap pakai dan bahkan sudah difungsikan. Sementara itu, gedung produksi dan gudangnya mengalami renovasi perluasan. Masih sekitar 80% pembangunan. Namun, produksi dan penyimpanan sudah berjalan di bagian-bagian gedung yang sudah selesai dibangun ini. Karena luasnya itulah, mereka merekrut cukup banyak staf petugas keamanan. Aku sudah bekerja di sana selama seminggu, dan seluruhnya adalah giliran dinas jaga malam. Sejauh ini, aku belum pernah melihat yang aneh-aneh. Belum pernah. Hari ini saya dapat giliran tugas jaga malam bareng Wira ya? Tanya Pak Hamdan, salah satu staf keamanan yang kebetulan sudah bekerja di sana selama 4 bulan. Iya pak, debut nih kita duet malam ini, jawabku sambil tertawa. Di setiap giliran jaga, petugas keamanan yang bertugas ada 6 orang, masing-masing sepasang, menjaga satu gedung. Aku dan Pak Hamdan kedapatan bertugas menjaga gedung manajemen yang letaknya paling depan dari komplek, paling dekat dengan gerbang, dan pasangan maupun lokasi gedung jaganya selalu diputar setiap harinya. Dan selama seminggu bekerja di sana, hari itu pertama kalinya aku mendapatkan giliran jaga berpasangan dengan Pak Hamdan. Pak Hamdan kerap berkelakar bahwa gedung manajemen adalah gedung yang paling enak untuk dijaga. Pertama, nyaris tidak ada patung manekinnya, kecuali yang memang sedang dipinjam untuk digunakan oleh tim manajemen. Kalau kalian pernah jalan-jalan di mall malam-malam ketika hampir jam tutup dan melewati patung manekin, kalian juga pasti kerap merasakan sensasi yang semeriwing menakutkan. Padahal manekinnya itu pakai baju. Bayangkan, sekarang kalian harus berjaga, bertugas berkeliling di dalam pabrik yang isinya manekin-manekin itu putih telanjang dan jumlahnya ribuan. Kalian tidak tahu yang mana kan patung yang tiba-tiba berbalik dan menghampiri kalian. Yang kedua, karena gedung manajemen letaknya paling depan, paling dekat dengan gerbang masuk. Kalau ada yang aneh-aneh, mau kaburnya gampang. Begitu kata Pak Hamdan. Mampuslah mereka yang dapat giliran jaga di gedung produksi yang letaknya paling belakang dari komplek kantor itu. Jarak dari ujung belakang ke gerbang depan tidak cuma sekedar 10 meter itu. Absen dulu nih, Satria, kata Pak Hamdan. Sesaat kata-katanya terhenti untuk mengecek dan membaca nama belakangku yang tertulis di lembar absen manual yang disorongkannya ke arahku. Wira Sakti pak, sautku sambil tertawa dan mengisi lembaran absenku.
lembar absen manual digunakan oleh koordinator tim keamanan yang orangnya sudah tua dan gagap teknologi. Sementara absen fingerprint untuk absensi ke HRD dan tim manajemen terkait gaji. Sambil aku dan Pak Hamdan bersiap-siap untuk menuju titik jaga kami, aku melihat wajah Arya, staf petugas keamanan baru yang baru saja masuk bersamaan denganku. Kelihatannya kusut. "Kamu kenapa ya?" tanyaku. "Menurutmu?" sahut Pak Hamdan sambil tergelak. Aku langsung tahu alasannya. "Oh, kamu dapat tugas jaga di gedung produksi ya?" todongku. Arya tidak menjawab. Dia langsung bangkit dari duduknya, mengambil senternya dari meja, dan berjalan menuju gedung produksi di belakang bersama Ervan rekannya. Aku melirik jam tanganku sambil berjaga menuju gedung manajemen dari ruang security di dekat gerbang. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Memasuki pintu depan gedung manajemen, aku dan Pak Hamdan menyalakan lampu senter kami. Sebagian besar lampu di gedung-gedung milik PT Araska dimatikan pada malam hari. Alasan penghematan, tentu saja. Sebagian lampu-lampu yang menyala ada di titik-titik kritis yang beresiko jika terlalu gelap, seperti tangga, teras, balkon, dan beberapa titik lainnya. "Saya ke sana ya, Wir," kata Pak Hamdan sambil memiringkan kepalanya ke arah kiri, sebelum akhirnya dia memutar badannya dan menelusuri lorong di sebelah kiri kami. "Oke Pak, siap," sahutku sambil juga berbalik ke kanan dan menelusuri lorong di sisi kanan pintu masuk. Protokolnya memang demikian. 2 staf orang penjaga keamanan bertugas menjaga satu gedung yang ukurannya tidak kecil, dan masing-masing menyisir setiap sisi dalam sekali giliran berkeliling. Dalam prosesnya, akan ada beberapa kali kami saling berpapasan di persimpangan lorong. Sambil mengayun-ayunkan senterku, aku berjalan menyusuri lorong yang gelap itu. Tidak benar-benar gelap gulita, meski tanpa cahaya senter pun, karena masih ada cahaya dari lampu-lampu di teras gedung dan lampu-lampu jalanan. Ya, sudah seminggu aku berjaga malam di kantor itu, dan belum melihat hal yang aneh-aneh. Bukannya aku tidak siap. Aku sudah berpengalaman melihat yang aneh-aneh selama tugas jaga. Aku sudah lebih dari sekedar siap. Kalau kondisinya kritis dan tidak terkendali, aku siap untuk lari. Aku hanya berharap, kalaupun ada yang aneh-aneh, jangan sampai terjadi ketika aku sedang berada di lantai 3, lantai teratas dari gedung manajemen. Bukan apa-apa ya guys, kaburnya lu susah. Oke, sudah sekitar setengah jam aku menyusuri lantai satu gedung manajemen yang memang sangat luas itu. Tiba-tiba, aku seperti sayup-sayup mendengar sebuah suara yang memanggilku lirih dari kejauhan di belakangku. "Wira." Suaranya terdengar seperti suara laki-laki dewasa yang kuasumsikan itu adalah suara Pak Hamdan. "Pak," panggilku sambil menoleh ke belakang. "Pak Hamdan." Hening.
Tidak ada jawaban. Kutunggu beberapa saat, dan aku tak lagi mendengar suara itu. Mungkin perasaanku saja, pikirku saat itu. Aku pun kembali berbalik dan berjalan, hendak melanjutkan penyusuranku. Tiba-tiba, aku menabrak sesuatu. "Waduh, Wir, lihat-lihat dong!" Pak Hamdan, yang ternyata kutabrak, mengomeliku. Pak," kataku kaget. Aku baru saja hendak meminta maaf karena tak sengaja menabraknya. Tetapi sesuatu mengalihkan pikiranku, sehingga aku malah menanyakannya, "Bapak tadi manggil saya ya?" "Kapan? Barusan. Manggil sih, sama ngomel-ngomel." "Bukan Pak, bukan itu. Maksud saya, sebelum saya nabrak Bapak." "Hah? Enggak lah. Saya malah baru lihat kamu sewaktu tadi kamu nabrak saya. Emang kenapa?" "Oh," gumam saya. "Tak apa-apa Pak, nanya aja." Posisinya saat itu aku sedang berjalan lurus, sementara aku dan Pak Hamdan berpapasan di sebuah persimpangan lorong, di mana ia sedang menyusuri lorong itu dari sisi kiri ke sisi kananku. "Ya udah Pak, saya lanjut lagi. Nanti kita bikin kopi di atas ya." "Siap Pak," jawabku. Kami pun melanjutkan perjalanan kami. Pak Hamdan kembali melanjutkan penyusurannya ke arah kiriku, sementara aku terus lurus. Lorong yang kulewati setelah persimpangan itu adalah lorong buntu. Di ujungnya ada toilet di sisi kiri lorong. Jalan buntu pun tetap harus kulewati sampai ujung, termasuk memeriksa ke dalam toilet. Baru saja aku sampai di ujung lorong, dan tanganku hendak meraih kenop pintu toilet. Tiba-tiba, aku mendengar ada suara air keran mengucur. Suara keras di wastafel. Tiba-tiba terdengar suara air keran ini. Berarti antara salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, ada orang di dalam toilet, dan jelas itu bukan Pak Hamdan, karena aku baru saja melewatinya dan ia menuju ke arah lain. Selain itu, ujung lorong itu buntu. Pak Hamdan tidak mungkin tiba di toilet tanpa melewatiku terlebih dahulu. Yang kedua, ada kemungkinan orang lupa mematikan keran air. Tapi rasanya tidak mungkin. Maksudku, kalau memang ada yang lupa mematikan keran air, harusnya sejak tadi aku sudah mendengar suaranya. Masalahnya, aku baru mendengar suara airnya ketika aku hendak meraih kenop pintu. Dan yang ketiga, pipa airnya ada kemungkinan jebol. Tapi itu juga kemungkinannya kecil. Tapi ya, bisa saja terjadi. Dengan segala pertimbangan dan persiapan di dalam kepala, kuraih kenop pintu toilet dan kuputar. Di luar dugaanku, ruangan toilet itu terang benderang. Seseorang menyalakan lampunya. Di tengah-tengah ruangan toilet itu, tepat di depan mataku, berdiri seseorang yang awalnya aku sangat yakin tidak akan mungkin ada di situ.
Pak Hamdan? Kataku kaget. Wira?" sahutnya Rama. Dengan kaget dan panik, aku kembali melangkah keluar toilet dengan cepat dan mengintip ke arah lorong. Kuarahkan lampu senterku sejauh mungkin ke depan, sejauh ia bisa menjangkau lorong-lorong gelap di gedung kantor itu. "Kenapa, Wir?" kata Pak Hamdan, heran melihat sikapku. "Bapak kenapa di sini?" tanyaku penuh keheranan. "Mules perutku, jadi ya mampir dulu, hehe," jawabnya sambil tertawa. "Pak Hamdan sudah berapa lama di toilet?" Mungkin sekitar 10 menitan." "Emang kenapa sih? Nada bicaramu kok seperti ada yang aneh gitu?" Aku tercekat. Kata-kataku terhenti sesaat. "Saya tadi lihat Pak Hamdan di..." kataku tergagap. Namun, ku koreksi kata-kataku karena aku menemukan kata-kata yang bisa lebih menjelaskan situasiku. Bukan, bukan Pak. Bukan sekedar melihat. Tapi saya tadi papasan sama Bapak di persimpangan itu. Saya juga nggak sengaja nabrak Bapak. Terus Bapak langsung lanjut jalan ke ruang sales. Itu pun belum ada semenit yang lalu, Pak. Kalau Pak Hamdan beneran ke ruang sales, kan nggak mungkin sekarang ada di sini. Jelas, kata-kataku terbata karena panik dan ketakutan. Pak Hamdan nampak tertegun. "Jangan-jangan hantu, Wir," kata Pak Hamdan kemudian sambil cengengesan. "Aduh, kamu kan sudah 10 tahun berkarir sebagai petugas keamanan seperti ini. Harusnya ya sudah terbiasa toh dengan yang aneh-aneh seperti ini," jelasnya tenang. Iya sih Pak, tapi saya belum pernah ngalamin yang seperti ini. Ekstrim. Ada hantu yang nyamar jadi rekan kerja saya, terus papasan sama saya. Emang Bapak pernah ngalamin? Tanyaku. Belum juga sih. Kalau yang begini. Tapi kalau mengingat yang aneh-aneh seperti lainnya, saya jadi sudah agak terlalu heran, jawabku. Jadi, ya sudahlah, biarin aja. Anggap aja nggak ada, kata Pak Hamdan. Lantas dia menepuk bahuku sambil menggiringku keluar dari toilet, seraya mematikan lampunya. "Yuk Wir, lanjut lagi," katanya. "Kalau si hantu ini nggak ngeganggu kamu ya cuekin aja. Ini kan resiko kita, pekerjaan. Kamu tahu kan?" "Iya sih Pak," pikirku. Kami pun kembali melanjutkan penyisiran. Dari persimpangan lorong tadi, kami berbelok ke kanan, menuju ke arah datangnya si hantu yang berpapasan denganku tadi. Sebentar," pikirku. Tiba-tiba sebuah pemikiran terlintas di kepalaku. Kalau yang tadi papasan denganku memang hantu, harusnya bisa tembus kan? Batinku. Tapi dia tadi nabrak. Berarti dia punya bentuk fisik bukan hantu. Pikiranku berkecamuk. Terus Pak Hamdan yang kujumpai di toilet pun menepuk bahuku. Waduh, jadi bingung.
Berarti Pak Hamdan yang di toilet juga bukan hantu, pikirku lagi sambil melirik Pak Hamdan yang berjalan selangkah di depanku. "Jalur kamu naik sini ya, Wir?" tanya Pak Hamdan sambil menunjuk tangga yang membawa menuju ke lantai 2. "Oh iya Pak," sahutku sambil memutar badanku dan mulai menapaki anak tangga. "Oke deh, jalur saya lewat sana," katanya sambil menunjuk lurus ke depan. "Saya naik lewat tangga yang di ujung sana. Kita ketemu di pantry ya, Wir? Kita ngopi-ngopi dulu lah." "Oke Pak, siap." Aku pun menaiki anak tangga menuju lantai 2. Selangkah demi selangkah. Sesampainya aku di ujung anak tangga di lantai 2, aku berbelok ke kiri menuju pantry. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara yang memanggilku dari belakang. "Ngopi, Wir?" Aku tersentak. Itu suara Pak Hamdan. Suaranya santai dan ramah seperti biasanya. Tapi aku baru saja meninggalkan Pak Hamdan di lantai 1. Beliau seharusnya sedang menuju tangga di ujung depan. Dan ketika aku mendengar namaku dipanggil, aku baru saja menginjak anak tangga terakhir. Dan suaranya berasal dari lorong di belakangku, bukan dari anak tangga di bawahku. Tidak mungkin Pak Hamdan tiba-tiba ada di belakangku. Sambil menelan ludah, aku memutar balik badanku dengan cepat, seraya mengarahkan lampu senterku ke lorong di belakangku. "Woi, Wir, silau tahu?" Ku dengar Pak Hamdan mengomel. Pak Hamdan?" panggilku terbata-bata. "Iya, pinggirin lampunya, Wir," omelnya. Aku pun dengan serta-merta menggeser lampu senterku ke samping. Cahaya dari lampu senterku dan lampu senter Pak Hamdan, meski tidak terang sekali, namun cukup untuk kami dapat melihat wajah satu sama lain. "Kamu kenapa pucat gitu?" tanyanya dengan kening berkerut setelah ia dapat melihat wajahku. Awalnya aku tidak yakin jika aku ingin menceritakannya. Tapi apa yang kualami saat itu sudah ketiga kalinya. Akhirnya kuputuskan untuk menceritakan semua kejadian aneh yang kualami malam itu pada Pak Hamdan. "Saya belum mampir ke toilet manapun di gedung ini malam ini, Wir," katanya dengan pelan. Namun aku dapat merasakan kecemasan di dalam nada suaranya. "Saya juga belum papasan sama kamu sebelum ini," tambahnya. "Apalagi sampai tabrakan." Bapak, jangan bercanda Pak," keluhku. Saya ini memang tukang bercanda sehari-harinya, Wir. Tapi saya sudah 17 tahun bekerja jadi petugas keamanan dan jaga malam. Saya sudah lihat banyak yang aneh-aneh. Saya nggak bercanda kalau soal beginian. Apalagi sewaktu sedang di tengah-tengah patroli. Takut kualat saya." "Pak Hamdan sudah 4 bulan kerja di sini kan? Pernah ngalamin apa aja Pak yang aneh-aneh selama di sini?" "Jujur, belum pernah sih, Wir. Padahal kantor ini pabrik manekin. Yang ngebayanginnya aja udah ngeri ya kan?" Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. "Ya sudahlah,
kita ngopi dulu aja yuk. Siapa tahu habis ngopi jadi lebih santai kan pikiran kita," kata Pak Hamdan lagi, sembari menepuk bahuku sebagai isyarat untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju pantry. Perjalanan dari titik pertemuan kami menuju pamri tidak jauh, tapi tidak terlalu dekat juga. Kalau dikira-kira ya sekitar 2 menit perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, kami melewati area lorong yang sisi kirinya berjajar jendela-jendela yang cukup besar. Karenanya, bagian lorong itu terang benderang, meskipun tanpa cahaya dari lampu senter yang kami bawa. Perjalanan melewati lorong itu biasa saja, sampai pada suatu titik, ujung mataku menangkap sebuah bayangan di sisi kanan lantai, berseberangan dengan jendela. Bayangan itu nampak seperti bentuk bayangan manusia. Refleks, aku menolehkan kepala. Tepat di seberang lorong di sisi kananku ada sebuah percabangan lorong yang menuju ke salah satu ruangan manajemen. Tak jauh ke dalam lorong, aku melihat bentuk manusia. Awalnya tak terlihat begitu jelas karena mataku masih berusaha membiasakan. Seketika aku terhenyak. Meskipun tertutup separuh keremangan, aku dapat melihat sosok itu dengan cukup jelas. Sosok itu berdiri tegak, tak bergeming, mengenakan seragam security PT Araska. Wajahnya yang berusia 40-an nampak jelas di mataku. Wajah seorang yang tidak asing. Wajah seseorang yang sejak jam 7 malam tadi berpatroli di dalam gedung manajemen bersamaku. Pak Hamdan. Leherku tercekat. Tubuhku tiba-tiba membeku. Aku bahkan tidak berani untuk menoleh ke samping kiriku, sekedar untuk memastikan apakah Pak Hamdan yang sejak tadi berjalan bersamaku masih ada di sana. Karena Pak Hamdan yang lain kini dengan nyata berdiri tak jauh dariku. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Sekarang aku melihat ada 2 orang Pak Hamdan. Mataku terbelalak lebar. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku bahkan tidak bisa mendengar suara-suara lain selain suara degup jantungku sendiri. Sementara itu, mataku terus berpaku pada Pak Hamdan yang kulihat berdiri di ujung lorong di sisi kananku, disinari oleh cahaya rembulan yang melewati jendela-jendela besar di sisi kiriku. Sekian detik kemudian, wajah Pak Hamdan yang berdiri di lorong di sisi kananku, yang awalnya datar, lalu memperlihatkan ekspresi. Garis bibirnya melebar sebagaimana seseorang yang tersenyum. Senyum yang aneh dan menakutkan. Garis bibirnya melebar sehingga nyaris menyentuh telinganya di masing-masing sisi. Sesuatu yang aku yakin mustahil dilakukan oleh manusia. Tiba-tiba ia membuka bibirnya, menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang kuat dan tajam. Bola matanya seketika memerah padam. Refleks aku menjerit dan secara spontan melompat ke samping dengan panik dan ketakutan. Sebelum akhirnya punggungku dengan keras menghantam tembok di jendela besar-besar di sana. Lalu aku jatuh terduduk di lantai. "Weh, kamu kenapa, Wir?"
Sebuah suara menyadarkanku. Aku menolehkan kepalaku dan kulihat Pak Hamdan sudah berlutut di sampingku, sambil menepuk-nepuk bahuku. Dengan cepat, aku kembali mengalihkan pandanganku ke arah lorong. Di sisi seberang kosong, tidak ada siapapun di sana. Pak Hamdan yang satu lagi tadi, atau apapunlah itu, sudah hilang dari sana. "Hei, Wir!" panggil Pak Hamdan. Kali ini dengan lebih keras sambil menggoyang-goyangkan bahuku. Bapak, Pak Hamdan lihat gak tadi?" tanyaku terbata-bata dengan penuh ketakutan. "Lihat apa?" "Saya tadi lihat Bapak, Pak Hamdan yang satunya lagi. Dia berdiri di situ," kataku terbata-bata sambil menunjuk lorong di seberang kami. Dia tiba-tiba tersenyum, Pak. Senyumnya menakutin. Bibirnya melebar sampai nyaris nyentuh telinganya. Kayak setan, Pak, kataku. Seketika itu juga Pak Hamdan mengayunkan lampu senternya ke arah lorong di hadapan kami. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Pak Hamdan lalu mengayunkan lampu senternya ke sisi kiri dan kanan lorong secara bergantian, dan tetap saja kosong. Kini wajah Pak Hamdan nampak serius. Ia jelas tidak akan menyikapi situasi seperti ini dengan bercanda. "Wir, pantry udah di ujung sana. Kita bikin kopi aja dulu yuk. Kamu jelas butuh kopi nih. Saya juga butuh kopi. Terus kita nanti langsung turun ke bawah ya. Kita duduk di ruangan security di dekat gerbang. Sampai pagi nanti. Tunggu di sana," jelasnya panjang lebar sambil membantuku bangkit dari duduk. "Oke, Pak." Kami pun berjalan dengan lebih cepat menuju pantry. Pak Hamdan mendorong pintunya dan masuk terlebih dahulu. Pantry yang memang khusus untuk menyeduh teh atau kopi memang tidak terlalu besar ruangannya. Pak Hamdan ini berusia 6 tahun lebih tua dariku. Menghargai yang lebih tua, ku persilakan ia untuk menyeduh kopinya terlebih dahulu. Sementara Pak Hamdan meracik dan menyeduh kopinya, aku celingak-celinguk melihat isi ruangan itu. Sampai di suatu titik pandanganku mendarat kembali ke pintu pantry. Di bagian atas pintu masuk pantry itu terdapat jelas jendela kecil, kira-kira setinggi kepala orang dewasa. Dengan adanya jendela kecil itu, siapapun dapat melihat ke dalam ruangan pantry yang kecil itu tanpa harus membuka pintunya terlebih dahulu. Hal itu dimaksudkan jika ruangan sedang penuh. Staf yang hendak menyeduh kopi atau teh dapat menunggu sementara di luar ruangan sampai staf yang di dalam selesai menyeduh kopi atau tehnya keluar. Sebaliknya, itu juga berarti mereka yang berada di dalam dapat melihat keluar ke arah lorong tanpa harus membuka pintunya. Disitulah sialnya aku. Tepat ketika pandanganku mendarat di jendela pintu pantry, aku melihat ada seseorang yang melintas di jendela. Karena kebetulan lampu di dalam pantry dinyalakan karena kami akan menyeduh kopi, aku dapat melihat dengan jelas siapa yang melintas di balik pintu pantry itu. Pak Hamdan. Ya, kalau kalian menyimak apa yang kuceritakan dari tadi, kalian mungkin sudah bisa menebak apa yang kulihat. Tapi akan kuberitahu kalian apa yang tidak kalian sangka. Yang baru saja kulihat melewati jendela pantry memang Pak Hamdan. Tapi bukan satu.
Yang baru saja kulihat melewati jendela pantry itu ada 2 orang Pak Hamdan. 2 orang Pak Hamdan. Dan keduanya nampak berjalan beriringan sembari saling berbincang satu sama lain, seperti tidak terjadi apa-apa. Apa-apaan ini? Aku melirik ke belakangku dan kulihat Pak Hamdan sedang khusyuk mengaduk kopinya. Sampai di titik ini, aku sudah mulai tidak yakin yang mana Pak Hamdan yang asli. Tapi jelas, tidak mungkin Pak Hamdan yang asli berjalan beriringan dengan hantu yang merupakan kembarannya. Dan sejauh yang ku tahu, Pak Hamdan dibesarkan di panti asuhan. Dan sepemahamannya, ia tidak tahu bila ia punya saudara apalagi kembar. Setidak-tidaknya Pak Hamdan yang sedang mengaduk kopi ini masih bersikap sangat manusia ketika ia melihatku menjerit ketakutan di lorong tadi. Aku masih bisa yakin bahwa yang berada di dalam ruangan pantry bersamaku adalah yang asli. Dengan penuh penasaran, aku mendekati jendela pantry yang mengarah ke lorong. Aku mengintip ke arah mana kedua Pak Hamdan tadi berjalan. Samar-samar, aku masih melihat keduanya berjalan beriringan menjauhi pantry sambil saling berbincang satu sama lain. Tiba-tiba, aku merasakan ponselku bergetar. Sebagai seorang petugas penjaga keamanan, aku tidak terbiasa membuka ponselku ketika sedang berpatroli. Biasanya aku melakukannya setelah kembali ke ruangan security selepas patroli. Tapi saat itu berbeda. Aku agak sedikit berharap getaran di ponselku berasal dari pacarku atau keluargaku. Ya, sekedar membuat perasaanku sedikit lebih baik. Ku keluarkan ponsel dari sakuku. Layarnya memperlihatkan angka jam digital yang besar. Jam setengah 10 malam. Aku tidak percaya kalau sudah jam setengah 10. Sudah secepat itukah waktu berlalu? Selain jam, yang nampak di layar ponselku adalah notifikasi dari chat WhatsApp. Ada 10 chat baru dari 3 kontak, sehingga aku tidak bisa melihat dari siapa aja chat itu. Kubuka kunci layar telepon genggamku dan langsung kubuka aplikasi WhatsApp. Ada chat dari 3 kontak di sana. Nama dari salah satu kontak itu membuatku tersentak. Seketika darahku terasa membeku. Pak Hamdan. Perlahan aku menolehkan kepalaku ke belakang. Kulihat Pak Hamdan masih sibuk mengaduk kopinya. Astaga, lama sekali dia mengaduk kopinya. Chat dari Pak Hamdan diterima sekitar setengah jam yang lalu. Ku tekan notifikasinya, dan aku melihat ada 3 pesan dari Pak Hamdan. "Wir, sorry banget. Saya dari tadi berkali-kali telepon kamu tapi nggak terhubung. Jadi, saya kirim chat WhatsApp aja ya. Anak saya yang kecil tiba-tiba aja demam tinggi, Wir. Jadi saya harus pulang nemenin istri sama anak. Saya juga udah bilang sama koordinator kok, saya nggak bisa nemenin kamu jaga malam ini. Kamu nggak apa-apa kan kalau jaga sendirian malam ini?" Dek. Aku terkesiap. Jantungku berdegup sangat kencang seperti genderang yang mau perang. Sampai aku menelan ludahku sendiri. Perlahan kutolehkan kepalaku ke belakang, ke arah Pak Hamdan yang sedari tadi sedang menyeduh kopinya.
Aku melihatnya, posisinya masih sama. Dia menundukkan kepalanya menatap cangkir kopinya. Tangannya masih menggenggam sendok kecil yang sejari tadi digunakannya untuk menyeduh kopi. Hanya saja, kali ini ia sudah berhenti menyeduh kopinya. Namun posisi tangannya dan sendok masih di sana. Ya, gumamnya sambil perlahan menolehkan kepalanya ke arahku. Wajah Pak Hamdan yang awalnya datar perlahan mulai berekspresi. Garis bibirnya perlahan melebar dengan sangat tidak manusiawi, sampai nyaris menyentuh telinganya. Bersamaan dengan bibirnya membuka, dia memperlihatkan seringai rangkaian gigi-gigi yang besar dan tajam. Dan aku mendengar perkataannya. Ya, aku ketahuan. Refleks aku menjerit keras penuh teror dan ketakutan sambil dengan cepat membuka pintu pantry dan berlari keluar. Satu yang terlintas di pikiranku, lari menuju tangga turun dan lari keluar. Dari pintu pantry aku berbelok ke arah kanan menuju tangga yang sebelumnya kunaiki. Tepat di ujung anak tangga paling atas, aku memutar badanku, bersiap untuk lari menuruni tangga. Tapi ketika aku menatap ke bawah tangga, aku melihatnya lagi. Ada Pak Hamdan. Dia berdiri beberapa anak tangga tak jauh di bawahku dan sudah bersiap dengan seringai giginya yang besar dan tajam serta bola matanya yang merah. Aku kembali menjerit penuh teror. Sambil kembali balik, aku mencari jalan lain untuk keluar. Dengan segenap tenaga dan kecepatan yang kumiliki, aku bergegas lari ke ujung sana. Namun, ketika sedikit lagi aku mencapai anak tangga pertama, aku melihat sekelebat sosok bergerak menaiki tangga dengan cepat dan berbelok ke arahku. Pak Hamdan yang lain lagi. Aku berdiri di depan sana masih dengan dia, maksudnya. Dia berdiri di depan sana masih dengan seringai giginya yang tajam dan besar. Sialan, 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 kataku. Dengan cepat aku berbalik. Sebuah ide melintas di kepalaku di antara kedua ujung tangga tadi. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah jendela besar yang sebelumnya sempat kulewati ketika aku berpapasan untuk pertama kalinya dengan Pak Hamdan yang tadi menyeringai. Dengan kecepatan penuh aku berlari menuju jendela itu. Aku tak menoleh kemana-mana. Pandanganku terfokus pada jendela besar itu. 2 meter menuju jendela. Kuayunkan lampu senterku dan kulemparkan ke arah jendela sehingga salah satu jendelanya pecah berkeping-keping. Aku tak peduli pecah-pecahannya itu merobek kulitku dan membuatku berdarah. Aku berusaha melompati jendela yang pecah itu. Jendela itu berada di lantai 2, tapi aku ingat betul di bawahnya ada semak belukar yang cukup lebat. Patah tulang pun aku tidak peduli. Aku hanya ingin bisa keluar dari sana. Kutapaki tepian jendela sebelum akhirnya aku melompat ke bawah. Dan boom! Terdengar suara hentakan cukup keras ketika aku mendarat di lantai 1 yang teredamkan oleh semak belukar yang cukup lebat. Kaki tanganku bergetar hebat karena menahan jatuhnya tubuhku dari lantai 2. Meski tertahan oleh semak belukar, tapi itu tidak lebih penting. Ada yang lebih penting.
nyawaku sendiri. Dengan sisa tenaga dan kecepatan yang kumiliki, aku berlari menuju gerbang masuk pintu utama PT Araska. Membukanya dengan tergesa-gesa dan penuh kepanikan. Lalu, setelah aku berhasil, aku keluar. PT Araska terletak di pinggiran kota, sehingga di jam-jam itu jalanan sudah sepi. Di seberangnya berdiri sebuah toko kelontong 24 jam. Dengan histeris, aku berlari menuju toko kelontong itu, mendorong pintunya dan tersungkur masuk ke dalam. Dengan segera, karyawan-karyawan toko kelontong itu menghampiriku yang sedang tersungkur, menanyakan ada apa dan sebagainya. Aku tak segera menjawab. Aku tak bisa. Nafasku sudah nyaris habis. Karenanya, salah satu karyawan toko itu membawakan air putih dan meminumkannya padaku. Segera setelah aku lebih tenang, mereka kembali bertanya padaku. Kuceritakan pada mereka semua kejadian aneh yang kualami malam itu. "Rumah saya dekat sini, Pak," kata salah satu karyawan yang nampaknya masih berusia 20-an awal. "Lahan yang itu memang banyak penunggunya sih, Pak," katanya sambil menunjuk kantor PT Araska. Anak muda itu, yang jika kubaca dari name tag di dadanya bernama Irwan, bercerita dengan tenang, seakan hal itu adalah sesuatu yang biasa. "Memangnya banyak ya yang mengalami kejadian seperti saya?" tanyaku. "Waduh, banyak, Pak. Tapi rentang waktunya beda-beda. Ada yang baru mengalami setelah 3 bulan, 6 bulan, setahun. Ada juga yang baru 3 hari atau seminggu sudah mengalami," kata Irwan menjelaskan. "Persis yang seperti saya alami barusan?" tanyaku dengan penuh keheranan. Karena pikirku, kalau banyak yang mengalami seperti yang kualami, seharusnya ceritanya sudah tersebar di mana-mana. "Oh, enggak, Pak," sanggah Irwan. "Setiap orang pengalamannya beda-beda. Jadi, kalau mau dikatakan ada 20 orang yang mengalami teror mistis itu, bakalan ada 20 cerita yang berbeda, Pak. Padahal mereka mengalaminya di tempat yang sama. Yang Bapak alami itu malah baru pertama kali saya dengarnya." Cukuplah kukira apa yang kualami saat itu. Aku memutuskan untuk menunggu saja di dalam toko kelontong sampai pagi menjelang. Yah, masih ada 4 orang rekanku yang lain. Mereka bisa jadi sudah kembali ke ruang security. Bisa jadi masih berpatroli di 2 gedung di belakang gedung yang kujaga tadi. Bisa jadi juga mereka sudah mati. Entahlah, aku tidak tahu. Hal itu tidak mustahil, mengingat baru saja yang aku alami. Yang jelas, aku tidak mau mengambil resiko bertemu dengan setan-setan sialan itu lagi. Cukup sudah. Kulirik jam tanganku. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Sudah waktunya untuk apel pagi. Aku melihat beberapa pria berseragam security PT Araska memasuki gerbang kantor dengan mengendarai sepeda motor. Sudah kuputuskan aku akan menemui Pak Koordinator pagi itu, menceritakan apa yang kualami semalam. Dan
bahwa nampaknya peristiwa yang membuatku merasa aku perlu libur. Ya, aku baru bekerja di sana selama seminggu. Ya mungkin sekali tak akan mengizinkanku. Kalau perlu, aku resign sajalah sekalian. Apapun yang kuperlukan, aku pamit dan berterima kasih kepada para anak muda penjaga toko kelontong 24 jam itu yang sudah membantuku dan menemaniku. Aku melangkah keluar dari toko itu, menyeberangi jalanan yang mulai ramai, dan memasuki gerbang PT Araska. Jam 8 pagi. Setan-setan sialan itu seharusnya sudah kembali ke kasurnya. Sudah tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, setidaknya untuk saat itu. Aku berjalan masuk melalui lorong samping yang menuju parkiran tempat apel pagi diadakan. Di sana, aku melihat semua kolegaku, termasuk Arya, staf keamanan yang baru masuk bekerja di hari yang sama denganku seminggu yang lalu. Aku berdiri di barisan paling belakang, paling dekat dengan posisi parkiran motor, sementara Arya berada di barisan yang cukup jauh dariku. "Semuanya, tolong perhatiannya," kata Pak Koordinator, Johan namanya. Klasik betul memang. Seraya menyapukan pandangannya ke arah semua staf di depannya. "Kita ada kabar duka," katanya melanjutkan. "Telah berpulang salah satu kolega kita, Pak Hamdan." "Hah?" Aku tercekat. Mataku terbelalak lebar. Semalam ia masih mengirimku chat via WhatsApp. Aku membacanya sekitar jam setengah 10, kalau tidak salah. Seingatku pesannya masuk setengah jam sebelumnya. Berarti sekitar jam 9. Apa dia meninggal setelah itu? Ketika sedang menunggui anaknya yang sedang sakit. Pikiranku berkecamuk. Menurut informasi yang saya terima, beliau meninggal karena serangan jantung, tepat ketika sedang bersiap untuk perjalanan menuju kemari untuk tugas jaga. Lanjut Pak Johan. Sekitar jam 5 sore. Hah? Sebentar. Pak Hamdan meninggal jam 5. Lalu yang mengirimiku chat pada jam 9 malam terus ngabarin bahwa anaknya sakit itu siapa? Pak," kataku perlahan sambil mengacungkan tangan, hendak bertanya. "Ya, ada apa Wira?" "Saya dengar katanya anaknya Pak Hamdan semalam juga sedang sakit." Kening Pak Johan berkerut tajam. "Kamu dengar dari mana?" "Saya lupa Pak," kataku beralasan. "Ada yang mengabarkan, tapi saya lupa siapa." "Ah, tidak mungkin itu," sergah Pak Johan dengan ketus. "Pak Hamdan itu memang sudah menikah, tapi dia belum punya anak." Kenapa Wir? Kamu dari tadi kenapa?" Enggak Pak, enggak apa-apa," jawabku. Apa-apaan sih ini? Kok banyak yang gak beres di sini? Pikiranku kacau. Belum selesai aku berkontemplasi dengan apa yang kualami semalam, ada lagi kejadian aneh pagi-pagi. Segera setelahnya Pak Johan meminta barisan untuk bubar dan melanjutkan tugas dan aktivitasnya masing-masing.
perhatianku teralihkan kepada Arya yang berdiri cukup jauh dariku. Tak sengaja menjatuhkan ponselnya dia. Kulihat dia dengan hati-hati membungkuk mengambil ponselnya. Perhatiannya nampak fokus ke ponsel, seakan-akan ada sesuatu yang terjadi dengan ponselnya. Ia mengangkat ponselnya perlahan dengan sejajar. Namun kulihat matanya seperti terkesiap. Matanya membelalak lebar. Arya nampak sepertinya baru saja membuka sebuah pesan yang mengejutkan dari ponselnya. Namun, sesuatu yang janggal terjadi. Arya menunjukkan sikap yang tak wajar. Dengan mata membelalak lebar, kuamati dia memelototi layar ponselnya, lalu menyingkirkannya dari hadapannya untuk melihat sekeliling. Lalu kembali melihat layar ponselnya dan kembali melihat sekeliling. Aneh sekali. Apa sih sebetulnya yang sedang dikerjakannya? Baru saja aku melangkah untuk mendekatinya dan menanyakan apa yang baru saja dilakukannya. Kulihat dia seperti sedang memindai sekelilingnya dengan layar ponselnya. Matanya terfokus ke sana ketika ponselnya mengarah ke arahku. Ia terhenti. Ia melirik ke layar ponsel, lalu ke arahku, lalu kembali ke layar ponselnya lagi, lalu kembali ke arahku. Apa-apaan sih? Ketika aku hendak berlari mendekatinya, ia tiba-tiba terlebih dahulu berlari ke arahku dengan tergesa-gesa. "Wir," panggilnya. "Iya, kamu ngapain sih dari tadi?" tanyaku ketika sudah berdiri tepat di depan Arya. "Wir, kayaknya kita mesti segera pergi dari sini deh, sekarang juga." "Maksudmu pulang ke rumah?" "Bukan. Maksudku pergi cari kerjaan lain, jangan di sini." "Hah? Kenapa emang?" tanyaku. Sejak apa yang kualami malam sebelumnya, aku memang sudah memikirkan untuk mencari pekerjaan lain. Tidak pernah sepanjang karirku jadi petugas keamanan. Berjaga malam, aku mengalami teror psikis sengeri apa yang kualami semalam. Tapi Arya dengan tiba-tiba menyatakan hal seperti itu. Tentu saja membuatku bertanya-tanya, apakah jangan-jangan dia juga mengalami teror semalam seperti apa yang kualami. "Oke, kita pergi ya. Kalau aku bilang lari, lari secepatnya. Kita keluar dari gedung ini," kata Arya sambil berbisik. "Kamu apaan sih ya? Yang jelas dong kalau ngomong," kataku merasa kesal. "Kamu dari tadi lihat ponsel." "Iya. Kamu lihat kan tadi ponselku jatuh?" tanya Arya masih dengan berbisik. "Iya, lihat. Sewaktu aku ambil, ternyata tidak sengaja tombol menu kameranya tertekan. Jadi, ketika aku mengangkat ponselku, kameranya aktif. Lah, terus? Ponselku juga ada kameranya. Hal seperti itu terjadi kadang-kadang, biasa aja deh." "Bentar. Sewaktu aku mengangkat ponselku dan kameranya aktif, aku nampaknya nggak sengaja lihat sesuatu yang seharusnya ada deh," kata Arya seraya mengaktifkan kamera di ponselnya dan perlahan-lahan diangkat, sehingga layar ponselnya sejajar dengan mata kami. "Tapi nggak kelihatan," sambungnya. Aku kembali terkesiap. Tenggorokanku serasa kembali tercekat. Darahku membeku. Di layar ponsel Arya, kami
tidak melihat apapun di sana. Padahal, ketika kami mengalihkan pandangan kami ke sekeliling di luar ponsel, area itu penuh dengan kolega-kolega kami, staf keamanan PT Araska. Mereka seharusnya berkumpul dan berbincang, tapi mereka tidak nampak di layar ponsel Arya. Rusak mungkin, kan tadi jatuh," kataku mencoba melogikakan. "Tapi kamu kelihatan," katanya masih dengan berbisik, sambil mengarahkan kamera ponselnya ke arahku. Lalu kemudian membalik posisinya sehingga kameranya mengarah padanya, dan aku dapat melihat layarnya. Aku melihat Arya di layar ponselnya, tapi aku tidak melihat kolega kami yang lain di sana. Masih tidak percaya, ku raih ponselku dari saku. Ku keluarkan dan kuarahkan kameranya ke arah mana kulihat kolega-kolega kami sedang berkumpul. Dan ternyata benar, tidak nampak siapapun di sana. Tapi ketika kuarahkan ponselku ke Arya, aku bisa melihatnya. Kuarahkan kembali ke sekeliling, mataku kembali melihat sekeliling. Di luar layar ponsel dan kulihat di area itu penuh manusia, kolega-kolega kami. Namun, ketika kualihkan kembali pandanganku ke layar ponsel, kosong dan tidak ada siapapun di sana. Di antara semua yang ada di sana, hanya aku dan Arya yang nampak di balik layar ponsel kami. Kualihkan pandanganku kepada Arya. Ia nampak pucat pasi. Aku bisa merasakan keringat dingin mengucur dari dahiku. Lalu, pada saat yang bersamaan, kami kembali mengalihkan pandangan kami ke depan, ke arah di mana kolega-kolega kami tampak di mata kami. Mereka yang sebelumnya tengah berfokus pada diri mereka sendiri, secara tiba-tiba dan serentak menoleh ke arah kami. Lalu, aku melihatnya. Ekspresi mereka semua berubah. Perlahan tapi pasti garis bibir mereka mengembang lebar sampai ke titik yang tidak manusiawi. Lalu, bibir mereka terbuka lebar, menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi yang besar, kuat dan tajam. Lalu, secara nyaris bersamaan, bola mata mereka tengah menatap kami, dan seketika berubah jadi merah padam. Ku dengar Arya berbisik dengan sangat pelan, namun penuh keyakinan, "Ayo lari." Oke, itulah bagian kedua dari cerita penjagaan malam yang penuh teror yang dituliskan oleh Mas Satria Wirasakti. Wow, cukup plot twist ya. Maksudnya plot twistnya itu, wow, mengagumkan sekali gitu loh. Saya nggak nyangka kalau ternyata Pak Hamdan sudah meninggal, dan setelah itu ternyata masih belum selesai. Ternyata para penjaga atau kolega di situ itu semuanya setan juga gitu loh. Yang saya bingung itu, apakah setannya dari manekin atau gimana ya, saya nggak tahu ya. Wah, bener-bener plot twist banget sih. Dan saya juga salut, tulisannya sangat rapi Mas Wira ini, Mas Satria ini ya. Tulisannya sangat rapi sekali, enak dibaca gitu ya. Harusnya ini Mas, ditaruh di Twitter bagus sih. Oke, mungkin itu saja, dan terima kasih kepada Mas Satria Wirasakti yang sudah mengirimkannya ke Google, maksudnya ke Gmail saya ya, ke email saya.
Terima kasih banyak kepada semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat siang dan selamat beristirahat.